Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Rahmatul Khair. Saya adalah mahasiswi IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Teknik Pengetahuan Sosial, kelas B. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan makalah dari kelompok 2 mata kuliah modul penilaian kelas dosen Ustaz Ahmad Husaini. Di sini saya akan menyampaikan tentang makalah dengan judul pengukuran ranah afektif hasil belajar. Langsung saja pada materi, yaitu pada bagian poin pertama, poin A, yaitu adalah pengertian pengukuran ranah afektif hasil belajar. Pengukuran ranah afektif ini pada bagian taksonomi. Taksonomi itu apa? Taksonomi itu adalah suatu tipe sistem klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah. Taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan itu sudah dikembangkan sejak lama, dan tokoh yang paling terkenal yang mempelopori taksonomi ini adalah Benjamin S. Bloom. Sehingga taksonomi yang bertujuan pada pendidikan itu diabadikan dengan nama beliau, yaitu taksonomi Bloom. Taksonomi berdasarkan teoritis, berdasarkan tujuannya itu terbagi menjadi 3: taksonomi ranah kognitif, taksonomi ranah afektif, dan taksonomi ranah psikomotorik. Selanjutnya pada poin inti pembahasan, yaitu pengertian pengukuran ranah afektif. Pengertian pengukuran ranah afektif. Ranah afektif merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan emosional, sikap, dan tujuan. Jadi ranah afektif itu merupakan kemampuan yang menggambarkan perasaan emosi seperti perasaan, minat, sikap, kemampuan dalam tujuannya adanya pengukuran ranah afektif itu sebagai bentuk kita mengetahui cara para pendidik menunjukkan perasaannya, menunjukkan apa yang didapat, atau perasaan menerima ataupun menolak dari materi yang telah disampaikan oleh guru. Tujuannya adanya pengukuran ranah afektif itu sebagai bentuk kita mengetahui cara peserta didik menunjukkan perasaannya, menunjukkan apa yang didapat, atau perasaan menerima ataupun menolak dari materi yang telah disampaikan oleh guru. Jadi cara kita mengetahui atau cara kita mengerti yang diterima apa yang diterima oleh murid itu dari pengukuran ranah afektif tersebut. Selanjutnya pada poin B, yaitu membahas tentang tingkatan atau level dalam pengukuran ranah afektif. Itu ada 5. Yang pertama itu adalah receiving atau attending, yaitu kemampuan menerima. Pada kemampuan menerima ini kita bisa melihat kemampuan menerima seorang peserta didik dari apa yang kita sampaikan kepada peserta didik, dari apa yang materi yang telah disampaikan dari murid. Dan syarat terpenuhinya tingkatan yang pertama ini ada 3. Yang pertama itu adalah adanya kesadaran dari peserta didik, adanya kesadaran peserta didik dalam menerima atau mendapatkan apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Yang kedua adanya kerelaan dari peserta didik, adanya kerelaan dari siswa saat menerima materi yang disampaikan oleh pendidik. Yang terakhir itu adanya pengarahan atau pusat. Yang kedua itu adalah responding. Responding itu adalah bentuk tanggapan. Jadi peserta didik setelah mendapatkan apa yang disampaikan oleh pemateri atau pendidik, peserta didik mampu menanggapi apa yang telah disampaikan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah value, yaitu kemampuan untuk memberikan nilai. Setelah pendidik menyampaikan apa yang disampaikan, setelah pendidik menyampaikan materi
seorang guru menyampaikan materi, peserta didik atau siswa itu akan menangkap apa yang telah disampaikan, menanggapi dan memberikan nilai. Bagaimana? Apakah guru itu sudah memberikan penjelasan dengan benar, dengan memahamkan dengan baik atau belum? Selanjutnya, yang keempat itu adalah organisation, yaitu untuk mengorganisasi, di mana seorang dosen setelah mampu menanggapi, setelah mampu memberikan nilai, itu mampu mengorganisasikan nilai tersebut dengan nilai 1 dan nilai 2. Contohnya adalah seorang murid itu mampu menyepakati atau mampu menerima peraturan yang diberikan mata belajar ataupun bentuk tanggung jawab dari seorang guru ataupun peserta didik. Selanjutnya, pada tahapan organisasi, selanjutnya pada tingkatan organisasi ini memiliki 2 tahapan dalam penyelesaiannya, yaitu ada konseptualisasi terhadap nilai dan perorganisasian terhadap nilai. Untuk yang terakhir itu adalah characterization, yaitu di mana seorang peserta didik itu mampu membentuk karakternya, menahan perilakunya untuk menjadi kebiasaan atau menjadi karakternya. Di sini maksudnya itu adalah characterization ini merupakan level tertinggi dalam pengukuran ranah afektif. Jadi peserta didik itu mampu mengacu pada karakter dan daya hidup seseorang. Peserta didik itu mampu menjadikan perilakunya atau menjadikan kebiasaannya, merubah perilakunya menjadi lebih baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan dengan pemateri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Widiani, NIM saya 208-180-037. Saya berasal dari kelas IPSB. Akan membahas tentang contoh dari masing-masing tingkatan dari A1 sampai A5. Nah, di sini itu ada beberapa cara untuk mengungkap seperti apa perilaku afektif menurut Krathwohl's Affective Domain dengan memberi rambu-rambu atau tingkatan penilaian artikel. Yang pertama yaitu menerima A1. Nah, menerima itu merupakan level yang terendah, menunjuk pada kesediaan untuk memperhatikan stimulus tertentu yang terjadi pada situasi pembelajaran. Nah, di sini tuh tugas seorang pendidik yaitu mengarahkan perhatian siswa pada objek secara positif, lalu seperti menunjukkan rasa senang serta bekerja sama dalam kelompok. Nah, contohnya itu mau membuka diri untuk mendengarkan diskusi yang kontroversial, menghormati hak orang lain, serta mengingat nama orang lain yang baru ia kenal. Yang kedua yaitu menanggapi atau A2. Di sini tuh menanggapi merupakan partisipasi aktif pada situasi kelas atau kelompok, yaitu yang menjadi bagian dari kegiatan kelas, seperti memberikan reaksi atau respon secara sukarela. Nah, di sini tuh tugas pendidik yaitu memberi suasana belajar untuk memunculkan minat pada hal-hal yang disenangi, senang pada objek yang ditekuni, seperti membaca, menolong teman, membantu kesulitan orang lain, senang kebersihan maupun senang terhadap kerapian. Contohnya seperti menyelesaikan pekerjaan rumah, berpartisipasi dalam kegiatan pemecahan masalah seperti mengikuti keorganisasian. Setelah itu seperti mentaati peraturan. Lalu yang ketiga atau C, menilai atau A3. Nah, menilai itu berkaitan dengan penentuan nilai, keyakinan, komitmen. Nah, derajatnya tingkatan ini itu mulai dari menerima suatu nilai sampai tingkat yang lebih tinggi berupa komitmen. Hasil pembelajaran adalah berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan stabil cukup terhadap nilai yang diyakini. Contohnya seperti menerima gagasan tentang kurikulum 2013 merupakan cara yang terbaik untuk belajar. Lalu berpartisipasi dalam kegiatan kampus seperti mengikuti organisasi yang ikut di dalamnya menjadi seorang panitia. Lalu sebagai penggerak, yaitu menunjukkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi seseorang itu berani berpendapat di depan orang banyak atau teman seorganisasinya.
Yang ke D atau keempat, mengelola atau A4, mengaitkan, membandingkan, mensistensikan antar nilai yang satu dengan yang lainnya. Nah, hasil belajarnya itu berupa konseptualisasi nilai internal yang konsisten. Lalu contohnya itu mengenali kemampuan sendiri, keterbatasan diri, mengembangkan nilai dan cita-cita yang realistik. Seperti rajin, terus disiplin waktu, lalu bekerja secara independen. Nah, yang kelima, karakterisasi atau A5 pada tahap ini siswa telah mampu membangun sistem nilai. Nah, contohnya seperti gaya hidup seseorang mempengaruhi reaksi terhadap berbagai situasi dan kondisi, lalu disiplin di rumah, di sekolah, maupun kampus, ataupun di tengah kehidupan masyarakat. Nah, lanjutnya yaitu adalah kata-kata operasional dalam ranah afektif atau KKO. Nah, di sini tuh komponen ini tuh penting karena apa? Karena menjadi dasar atau landasan untuk menyusun indikator penilaian. Nah, indikator penilaian itu perlu dirumuskan untuk dijadikan dasar pedoman penilaian bagi guru, lalu peserta didik maupun pengawas di sekolah. Setiap penilaian yang dilakukan melalui tes dan non-tes harus sesuai dengan indikator penilaian. Nah, di sini tuh kata kerja operasional itu untuk pengembangan indikator silabus dan juga RPP. Berdasarkan dari taksonomi Bloom, dibagi dalam beberapa pencapaian kompetensi dasar. Yang pertama yaitu A, menerima atau A1. Yang di dalam menerima itu terdapat memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, dan yang lain-lainnya. Yang ke B yaitu menanggapi atau A2. Di dalam menanggapi itu terdapat kata kerja operasional seperti menjawab, membantu, mengajukan, mengkompromikan, menyenangi, menyambut, dan juga yang lain-lainnya. Yang ketiga yaitu menilai. Di dalam menilai itu terdapat mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, dan yang lain-lainnya juga. Yang keempat atau J yaitu mengelola. Di dalam mengelola itu terdapat menganut, mengubah, meminta, mempertahankan, membentuk, pendapat, dan yang lain-lainnya. Yang terakhir yaitu menghayati A5. Seperti di dalamnya seperti mengubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, mendengarkan, mengkualifikasi, dan yang lain-lainnya. Nah, lalu tujuan pembelajaran efektif itu apa? Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan keterampilan personal dan interpersonal. Secara personal, menjadikan siswa tumbuh kesadaran akan harga diri yang positif dan stabil. Nah, sikap positif ini tuh dapat menumbuhkan pandangan positif terhadap masa depannya. Seperti itu. Guru di sini tuh harus dituntut menumbuhkan hasil belajar siswa seperti minat belajar siswa, lalu sikap positif terhadap pelajaran, memiliki konsep diri yang benar, lalu mengembangkan nilai-nilai moral terhadap siswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afrizal.
metode wawancara, skala, lembar pengamatan, studi kasus, dan sisiometri. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif yaitu metode observasi dan metode laporan diri. Yang pertama adalah metode observasi. Metode observasi menggunakan observasi berdasarkan pada asumsi bahwa karakter orang karakteristik afektifnya yang dia miliki. Metode laporan ini antara lain yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, moral, dan itu. Yang pertama adalah sikap. Sikap merupakan kecenderungan merespon secara konsisten tentang menyukai atau tidak menyukai suatu objek, yaitu sikap. Jadi sikap ini adalah bagaimana dia merespon tentang masalah yang kita berikan. Yang kedua adalah minat. Minat adalah suatu kegiatan yang disukai atau yang sering dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan, yaitu menikmati. Yang ketiga adalah konsep diri. Konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru atau seorang murid terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Yang keempat adalah nilai. Nilai merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dalam hidup. Yang kelima adalah moral. Moral merupakan kebiasaan salah atau benar terhadap perasaan atau tindakan yang dilakukan diri sendiri. Untuk mengetahui standar persepsi atau penyesuaian pada siswa antara lain yaitu kelima metode laporan tetapi bisa dinilai dengan cara yang pertama adalah penilaian sikap, yaitu menilai sikap seorang murid dengan cara metodenya yaitu kuesioner atau observasi. Yang kedua adalah penilaian minat. Diukur untuk nilai-nilai yang terekam pada diri siswa tersebut. Metodenya adalah observasi, interview, dan menyebar angket. Yang keempat adalah penilaian apresiasi. Penilaian apresiasi adalah yaitu
bagaimana murid merespon mata pelajaran, guru, teman atau yang lainnya, bagaimana dia responnya gitu. Metode yang digunakan berupa observasi, interview, dan angket. Yang kelima adalah penilaian penyesuaian. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa menerapkan nilai yang disebut nilai di atas tadi. Misalnya sejauh mana siswa untuk memahami dan menerapkan dan memahami nilai agama dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Erikson dalam Nasution dan Prianto, penilaian afektif ini dapat dilakukan dengan cara pengamatan langsung, wawancara, angket atau kuesioner, teknik proyektil, dan pengukuran terstruktur. Jadi yang dikemukakan oleh Erikson ini hampir sama dengan metode yang biasanya digunakan, yaitu observasi, interview, dan angket. Hanya saja ada yang ditambahkan, yaitu teknik proyektil dan pengukuran terselubung. Teknik proyektil merupakan tugas atau pekerjaan atau objek yang belum pernah dikenal oleh siswa. Para siswa diminta untuk mendiskusikan hal tersebut dengan pelajarannya. Jadi teknik ini siswa diminta untuk menilai suatu masalah, akibat atau peristiwa menurut pandangannya yang sebenarnya belum pernah diketahui oleh siswa. Untuk yang kelima, yang pengukuran terselubung, yaitu pengamatan tentang sikap dan tingkah laku seseorang siswa yang kita amati, di mana yang diamati tidak tahu bahwa dia sedang diamati. Jadi bisa diartikan atau memata-matai siswa yang kita amati tersebut. Itulah